Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Inmas TV yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puja puji syukur, marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah syukur di hari yang ke-8 pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini kita masih dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan serta melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, dengan harapan semoga dengan kita melaksanakan bulan Ramadan, iman kita, Islam kita akan semakin kuat dan dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta di akhir bulan Ramadan nanti akan menjadikan jiwa dan pribadi kita sebagai jiwa yang muttaqin atau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Ramadan ini banyak sekali fadilah-fadilah yang harus kita tanamkan dan kita laksanakan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini bukan hanya puasa yang Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakannya, tetapi juga ada satu amal ibadah yang harus dilaksanakan, yaitu ibadah maliyah atau disebut dengan ibadah harta. Ibadah harta ini di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali dimaktubkan tentang ibadah harta yang macam-macamnya banyak sekali. Ada disebutkan ibadah harta itu disebut dengan sedekah. Ada lagi ibadah harta disebut dengan infak. Ada lagi ibadah harta disebut dengan zakat. Ada ibadah harta lagi yang disebut dengan wakaf. Kalau zakat, infak, dan sedekah itu, zakat adalah ibadah maliyah, yang tentunya ibadah maliyah ini sudah ditentukan secara syariah, baik nisab maupun haulnya, serta yang menerima zakat, infak, dan sedekah pun sudah ditentukan mustahiknya, yaitu ada 8 asnaf. Nah, sementara ada ibadah yang kita kenal dengan ibadah wakaf. Ibadah wakaf itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Mengapa dikatakan ibadah harta? Karena yang kita keluarkan itu adalah harta yang benar-benar kita cintai, harta yang benar-benar kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu, kata Allah, tidaklah akan mencapai suatu kebajikan yang hakiki, kebajikan yang sempurna, sebelum engkau membelanjakan, menginfakkan hartamu itu yang kau cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tunfiqu di sana maksudnya adalah harta yang kau cintai, harta yang kau wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah
Para jumhur ulama bersepakat bahwa wakaf itu adalah suatu perbuatan yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang yang melaksanakan sunnah Rasul sesungguhnya melaksanakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghidupkan sunnah Rasul, maka seolah-olah dia menghidupkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya sunnata min sunnatin faka'annama ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku, maka dia itu seolah-olah menghidupkanku. Dan barang siapa yang menghidupkanku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Wakaf ini termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita kembangkan dan kita lestarikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk investasi dunia dan akhirat. Kalau yang namanya investasi itu adalah barangnya tidak akan dihabiskan, tetapi barangnya akan dikembangkan kepada kegiatan-kegiatan maslahatul ummah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf, bahwa pemerintah hadir di dalam mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi keumatan, termasuk di dalamnya adalah wakaf itu sendiri. Maka oleh sebab itu, selaku umat muslim, kita harus bersyukur dengan lahirnya undang-undang ini merupakan implementasi dari melaksanakan syiar-syiar agama Islam, implementasi dari melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Maka oleh sebab itulah wakaf yang selama ini kita kenal bahwa banyak orang berwakaf itu hanya berwakaf tanah. Tanah diwakafkan untuk kuburan. Tanah diwakafkan untuk pembangunan masjid, mushola, langgar, dan lain sebagainya. Tanah diwakafkan untuk pendirian madrasah, pondok pesantren, atau sekolah-sekolah lainnya. Tetapi ada juga yang kita kenal dengan wakaf bin nuqud atau wakaf dengan uang. Wakaf dengan uang ini adalah nilainya investasi. Investasi. Apa itu investasi di dalam ajaran agama? Investasi dalam agama itulah yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iza mata benu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun saleh yad'ulah." Bahwa apabila meninggalnya anak Adam, akan terputuslah segala amal-amalnya, kecuali 3 hal yang tidak akan terputus, akan mengalir sampai dengan yaumul qiyamah. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatul jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Nah, kita lihat ada kata-kata shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah inilah yang dimaksudkan dengan wakaf. Wakaf. Ketika orang memberikan sedekah, apakah untuk pembangunan masjid, pembangunan mushola, memberikan wakaf untuk jalan, pembangunan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya yang ia lakukan itu adalah shadaqatun jariyah, dan dia lakukan itu adalah berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selagi bangunan masjid, mushola, jalan atau yang lainnya itu digunakan oleh masyarakat umum, maka pahalanya akan selalu mengalir sampai dengan yaumul qiyamah. Oleh sebab itulah, inilah yang kita namakan dengan wakaf. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang melaksanakan wakaf uang ini adalah suatu benda yang paling dicintai oleh manusia. Maka oleh sebab itu, tuntunan agama mengatakan bahwa tidak setiap uang yang kita punya itu akan bernilaikan ibadah kalau tidak kita laksanakan nilai-nilai
Makanya agama mengatur agar uang atau harta yang kita miliki itu supaya bersih jalan Allah, maka harta itu wajib atau kita sunahkan untuk diwakafkan atau dizakatkan. Oleh sebab itulah, wakaf ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memberikan sesuatu hal yang paling berharga di dalam dirinya. Orang berwakaf uang berarti dia memberikan sesuatu yang paling berharga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang melalui Badan Wakaf Indonesia, perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, ini kita selaku pengurus BWI senantiasa mengajak dan mensosialisasikan kepada seluruh umat. Karena wakaf ini bukan hanya kepada umat muslim, tetapi wakaf juga bisa dilakukan oleh orang di luar Islam. Ada istilah berbagi, ada istilah tali kasih, itu sesungguhnya adalah istilah-istilah wakaf. Dan hasil dari wakaf yang kita keluarkan tersebut, ya, itu harus dikembangkan dan diperdayakan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Makanya saya bersama dengan pengurus BWI telah membuat program bahwa apabila wakaf ini sudah terkumpul dengan uang yang banyak, wakaf uang ini terkumpul dengan banyak, maka akan kita perdayakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di dalam rangka membantu kegiatan umat. Misalnya satu daerah di Oki ada tanah wakaf ya, yang tidak diperdayakan. Apa? Kita perdayakan dengan penghasilan wakaf uang tadi. Ya, kita perdayakan melalui peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Dan ini hasil ini nanti adalah untuk kepentingan umat. Ada masjid yang perlu dibantu bocor, bisa dilakukan untuk berwakaf. Ada misalnya jalan yang memang harus dibenahi, itu bisa juga bersumber dari harta wakaf. Kalau semuanya ya, kegiatan secara umum diserahkan kepada pemerintah, bangunan yang diserahkan kepada pemerintah, mungkin tidak akan bisa dianggarkan seluruhnya. Maka oleh sebab itulah fungsi wakaf ini berperan untuk membantu pemerintah, membantu kepentingan umat dalam rangka menegakkan nilai-nilai ajaran agama di tengah-tengah masyarakat. Ada unta-untayan salah satu Arab ya mengatakan, man lahul mal falyatasaddaqu bimalihi, man lahul ilman falyatasaddaqu bi ilmihi, man lahul quwwah falyatasaddaqu bi quwwatihi. Barang siapa punya harta, maka berwakaflah, bersedekahlah dengan hartanya. Tidak punya harta, punya ilmu, maka bersedekah dan berwakaflah dengan ilmunya. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, maka bersedekah dan berwakaflah dengan apa yang ada pada dirinya, minimal berwakaf dengan doa-doa yang baik. Kemudian para pemirsa sekalian yang kami hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain yang perlu kita keluarkan untuknya. Ada kepentingan-kepentingan sosial lain yang harus kita keluarkan demi untuk membersihkan harta yang ada pada diri kita. Karena harta ini nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah keluarkan harta tersebut di jalan Allah, insya Allah harta itu akan menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita tidak mengeluarkan harta itu di jalan Allah, maka harta itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Oleh sebab itulah Islam mengajak kepada kita semua untuk bergemar mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan wakaf ini bisa juga dilakukan dengan melalui investasi. Misalnya kita punya tabungan ya. Tabungan itu deposito 100 juta misalnya ya.
Dan 100 juta itu kalau kita diamanatkan kepada BWI, BWI tidak akan minta uang 100 juta itu. Bisa saja BWI minta dari hasil 100 juta itu untuk diwakafkan. Ya, karena orang tidak mau menerima bunga bank. Nah, bunga bank itu supaya kita tidak diminta pertanggungjawab tidak sesuai dengan syariat agama, ya, maka bisa kita bersihkan melalui wakaf yang kita keluarkan. Inilah dalam cerita salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Rasul pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana hartaku yang kutabungkan itu? Kemudian dia berkembang harta itu, sedangkan aku tidak bisa, perkembangan itu tidak sesuai dengan syariat. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa perkembangan dari hartamu itu yang tidak sesuai dengan syariat harus engkau belanjakan di jalan Allah melalui pengembangan ibadah sosial lainnya. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Caranya, ya, kau beli pasir, kau beli semen, dan kau antar sendiri barang itu untuk kepentingan ibadah sosial lainnya. Nah, oleh sebab itulah melalui gerakan wakaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini harus kita tidak lanjuti dalam rangka meningkatkan ibadah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh-contoh wakaf yang sudah dicontohkan oleh para sahabat, yang sudah dicontohkan oleh orang-orang para anbiya yang punya kemampuan untuk mewakafkan hartanya itu, sehingga harta itu, wakafnya itu berkembang dan bermanfaat untuk kemanusiaan. Salah contoh misalnya, ada bangunan yang bersumber dari wakaf orang Aceh di Arab Saudi. Dia beli tanah, kemudian tanah itu dibangunkan hotel. Hasil dari hotel itu diberikan sebagian untuk para jamaah haji yang berasal dari provinsi Aceh. Diberikan, ya, 5 juta setiap jamaah haji dengan cuma-cuma dari hasil wakaf. Kemudian Utsman ibn Affan, sahabat Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang kaya dan bergemar berwakaf. Ada salah satu tanah dekat Masjidil Haram yang kita kenal dengan ada satu bangunan, ya, bangunan itu tower Zamzam. Itu tanahnya ada berasal dari tanah Utsman ibn Affan, dan sampai sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hotel, untuk swalayan, untuk perdagangan, untuk restoran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah syukur hasil dari wakaf itu adalah untuk kepentingan umat. Maka oleh sebab itulah mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini untuk selalu mewakafkan apa yang ada pada diri kita. Kita punya harta, wakafkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tenaga, wakafkan tenaga kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu, kita wakafkan ilmu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, Abdulus sadaqah, sadaqatu fi Ramadan. Yang paling abdul sedekah, yang paling abdul untuk berwakaf itu adalah di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itulah di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan waktu kita, harta kita. Bukan hanya kita melaksanakan nilai ibadah puasa Ramadan saja, tetapi kita juga menerbahkan sebagian harta kita, mewakafkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala demi untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita, meridhoi dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.